Allahu Akbar. Detik-detik material longsor yang jatuh dari tebing setinggi 12 meter membuat sejumlah pengendara yang hendak melintas panik dan segera memutar arah. Ini adalah salah satu dari sejumlah titik longsor di kawasan Pegunungan Tompo Ladang, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Lokasi longsor merupakan salah satu lokasi proyek pelebaran jalan nasional. Longsor terjadi setelah daerah tersebut diguyur hujan deras. Akibat longsor, jalan dan bebatuan besar menutupi akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Arus lalu lintas pun macet panjang. Pasca terjadinya tanah longsor, kami informasikan saat ini material longsor sudah dibersihkan, dirapikan dan ditepikan, sehingga arus lalu lintas sudah bisa dilalui dari arah Bone maupun dari arah Maros. Setelah 4 jam proses pemindahan material tanah longsor, akses jalan bisa kembali dilalui. Setiap pengendara diimbau selalu waspada saat melintas di wilayah ini karena material tanah yang labil di tebing curam masih berpotensi longsor saat diguyur hujan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Hujan deras mengguyur ibu kota pada Rabu sore mengakibatkan sejumlah akses jalan di Jakarta Selatan tergenang air. Salah satunya di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama. Kondisi jalan yang cekung membuat kawasan ini menjadi langganan banjir. Tinggi genangan air mencapai 30 hingga 50 cm, membuat aktivitas warga terganggu. Arus lalu lintas juga tersendat karena kendaraan roda 2 dan roda 4 mogok terjebak genangan air. Mogok banjir. Ini dari mana ke mana jalannya? Dari mau arah Cipulir mau ke Kebayoran Lama. Nah, buat pemerintah ya biar bisa ngilangin banjir aja lah. 2 mesin pompa dikerahkan untuk mempercepat surutnya air. Hujan deras bercampur luapan air Kali Sekretaris menyebabkan ruas jalan Sasak Kebonjeruk, Jakarta Barat dilanda banjir malam tadi. Ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm. Meski demikian, kendaraan masih nekat menerobos banjir. Akibatnya ada kendaraan yang mogok. Ya sering kalau hujan deras banjir. Hujan deras banjir, pasti gitu dah. Pokoknya kalau dari 60 pasti banyak yang mogok dah. Warga berharap pemerintah melakukan normalisasi drainase dan Kali Sekretaris agar lokasi ini tak lagi dilanda banjir. Sementara itu hujan deras yang melanda kawasan Jakarta Selatan membuat aliran Kali Dharma Wangsa tak mampu menampung debit air. Akibatnya rumah warga dan tempat usaha di sekitar aliran kali terendam banjir setinggi 50 cm. Aktivitas warga terganggu, tempat usaha warga lumpuh. Ini Kali Dharma Wangsa keluar, nggak nampung. yang nampung airnya udah penuh. Ini dagangan kerendam, Kerendam semua, ini jungkir balik semua kursi. jadi nggak bisa jualan lagi. Nggak bisa. Banjir yang merendam permukiman dan tempat usaha warga juga membuat banyak binatang liar seperti biawak berkeliaran berusaha masuk ke rumah warga. Dari Jakarta, Helmi Sejengbati, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Angin kencang menyebabkan sebuah pohon beringin setinggi 20 meter di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, tumbang. Pohon tumbang menimpa warung makan pecel lele. Akibatnya pemilik warung terluka di bagian kaki terkena minyak panas dari wajan yang tertimpa pohon. Satu pembeli di warung juga terluka akibat melompat dan menghindari batang pohon. Kan saya lagi megang kan gitu loh, saya sangka ada apa gitu. Ini juga hampir aja kena minyak tadi, saya suruh loncat tadi itu. Minyak agak panas juga tadi. Berarti warung awalnya angin juga kenceng. Aturannya kalau pohon nggak rubuh ya nggak kena barang saya semua. Di Satgas Kelurahan Ancol, Pak Kilo, ada laporan pohon tumbang posisi di RW 4 Kampung Bandan.
Nah, ini yang kebetulan yang tumbang pohon beringin diameter kurang lebih 2 meter dan tingginya 20 meter. Hujan deras disertai angin kencang juga membuat pohon setinggi 6 meter di Jalan Gatot Subroto, Mampang, Jakarta Selatan, tumbang pada Rabu sore. Tadi hujan deras Pak, anginnya juga kencang, baru ini sih saya ada sini. Terus gimana Pak? Ya tumbang, cuman alhamdulillah nggak ada korban, nggak ada yang tertimpa gitu. Kalau memang lagi gede-gedenya hujannya, jadi motor juga nggak ada yang lewat tadi. Petugas prasarana dan sarana umum yang tiba di lokasi berupaya memotong batang pepohonan yang melintang agar bisa dilintasi oleh kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami korsleting listrik di bagian mesin, sebuah angkot jurusan Parung Bingung ke Cinere terbakar di Jalan Meruyung, Limo, Depok. Sementara itu sebuah truk bermuatan bahan kimia terbakar di ruas tol Jagorawi. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berupaya memadamkan angkot yang terbakar dengan alat seadanya. Menurut warga, sebelum terbakar, angkot tersebut sempat mengalami mogok. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka, karena saat kejadian itu, angkot tengah membawa penumpang dari arah Parung Bingung ke Cinere. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Akibat kebakaran ini, hampir seluruh badan angkot terbakar. Sempat mogok angkotnya. Terus ada penumpangnya nggak sih Mbak? Ada satu, ibu-ibu. Di kawasan Makassar, Jakarta Timur, sebuah truk bermuatan bahan kimia terbakar di ruas tol Jagorawi. Menurut sopir truk, Sukatma, kebakaran ini berawal saat pecah ban belakang hingga menimbulkan percikan api yang kemudian membesar dan merembet ke muatan kontainer. Beruntung kebakaran tidak sampai menghabiskan seluruh badan truk atau muatan kontainer. Kebakaran akhirnya dapat dipadamkan dengan 1 unit mobil damkar dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Banyak bakar. Oh, banyak kebakar. Oh, itu kenapa Bang awalnya, Bang? Banyak tadinya meledak banyak. Terus? Tadi udah berhenti di sini nunggu storing, kena angin. Kena angin, terus? Ya, angin jadi nyala. Oh. Akibat kebakaran truk ini, kemacetan panjang terjadi beberapa kilometer di ruas tol Jagorawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, pemirsa. Polisi memastikan jumlah korban dalam kebakaran toko di kawasan Jati Asih berjumlah 5 orang. Kelima korban terdiri dari pasangan suami istri, kedua anak, dan 1 keponakan. Kelimanya ditemukan di dalam kamar mandi dalam kondisi berpelukan. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang yaitu pasangan suami istri, 2 orang anak dan seorang keponakan dinyatakan tewas dalam peristiwa kebakaran toko yang dijadikan gudang perabotan plastik di Jalan Tugu Jati Asih, Kota Bekasi. Kelima korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam kamar mandi dalam posisi berpelukan. Diduga kelimanya terjebak di dalam kamar mandi dan terlalu banyak menghirup asap. Proses evakuasi kelima korban pun berlangsung dramatis karena kamar mandi dalam kondisi terkunci. Untuk mempercepat proses evakuasi, petugas terpaksa membobol tembok. Hampir 2 jam para korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk diotopsi. Menurut pihak damkar, proses pemadaman cukup sulit karena akses jalan yang sempit dan minimnya sumber air serta banyaknya warga yang menonton membuat pergerakan mobil damkar terhambat. Setelah hampir 2 jam, api pun berhasil dipadamkan, diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Ini sudah kita laksanakan pemadaman dan penyelamatan. Sayang ini ada korban jiwa, ya 5 orang yang terjebak di kamar mandi. Ya, ini ada 1 laki-laki dan 4 perempuan yang sudah kita evakuasi tadi. Sementara itu pihak kepolisian yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Akhirnya jenazah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit RSUD Kota Bekasi. Pak, informasinya ada yang hamil ya Pak, salah satunya? Ya, sementara informasi dari pihak saudaranya tadi, istrinya ya, hamil,
kurang lebih 7 bulan. Peristiwa kebakaran toko ini terjadi pada Rabu pagi. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar serta hembusan angin kencang membuat api dengan cepat meludeskan isi toko. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat menerobos hingga terjebak di tengah jalan beton yang dilakukan pengecoran viral di media sosial. Diduga pengendara motor kurang konsentrasi sehingga tidak mengetahui kondisi jalan dalam perbaikan. Inilah rekaman video salah satu warga yang merekam saat pengendara motor terjebak di jalan yang tengah dalam proses perbaikan. Kondisi jalan yang masih basah karena dalam proses pengecoran membuat pengendara sepeda motor tersebut kesulitan untuk melaju. Bahkan beberapa kali sepeda motor berupaya didorong, namun karena tebalnya beton pengecoran membuat pengendara motor menyerah dan sempat diteriaki warga sekitar. Diketahui pengendara motor tersebut merupakan pria Parubaya yang tinggal tidak jauh dari kampung tersebut. Menurut pengendara, dirinya kurang konsentrasi dan terburu-buru untuk menuju pulang ke rumahnya, sehingga tak mengetahui jalan tengah dalam perbaikan meski sudah diberikan papan rambu peringatan dan dihalangi balok kayu untuk tidak melintas. Keluarganya datang ke pihak desa. Terus anaknya juga tadi datang ke sini minta maaf. Ya sama ada pengawas kontraktor sama yang betulinnya itu dibetulin lagi lah secara normal gitu. Cuma ada permintaan maaf ya Pak ya, dari yang bersangkutan dari gitu. Keluarga, cuman yang bersangkutan belum bisa dikarenakan dia lagi kerja. Kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pengendara motor bersedia mengganti rugi semuanya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Petugas Dishub merazia puluhan sepeda motor yang parkir di bahu jalan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat dengan cara mencabut pentil ban. Sementara di Senopati, Jakarta Selatan, ratusan sepeda motor yang parkir sembarangan diangkut paksa oleh petugas dan digembosi bannya. Petugas Satuan Pelaksana Dinas Perhubungan Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat menggelar razia cabut pentil di kawasan Jalan Pasar Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pengendara langsung menyelamatkan kendaraannya. Meski demikian, petugas tetap melakukan cabut pentil terhadap sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dan parkir di bahu jalan. Razia berlanjut ke kawasan Jalan Raya Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Di tempat ini, petugas kembali melakukan cabut pentil ban motor. Razia digelar berdasarkan laporan masyarakat yang mengeluhkan banyaknya sepeda motor yang parkir di bahu jalan dan trotoar. Sedikitnya 32 sepeda motor terjaring operasi cabut pentil. Ada sekitar 32 roda 2 yang saya cabut pentil dan saya kasih arahan untuk para si pelanggar agar tidak mengulangi lagi parkir di sepanjang jalan, baik trotoar maupun di bahu jalan. Di Jakarta Selatan, petugas gabungan Sudin Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan Garnisun menggelar razia parkir liar di kawasan Senopati, Kebayoran Baru. Petugas yang membawa mobil derek langsung mengamankan sejumlah sepeda motor yang parkir di pinggir jalan. Razia dilanjutkan ke kawasan Jalan Suryo dan Jalan Walter Monginsidi. Sedikitnya 25 motor diderek dan 75 lainnya digembosi. Kendaraan yang diderek diamankan ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. Selain diderek, pemilik kendaraan juga diberi sanksi tilang dan wajib membayar denda maksimal Rp500.000. Razia akan terus dilakukan petugas, mengingat kawasan Senopati, Jalan Gunawarman, Jalan Suryo, dan Jalan Walter Monginsidi merupakan kantong parkir liar di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi tindakan yang kita lakukan saat ini adalah sebagian kita angkut, kita pindahkan ke tempat penyimpanan sementara di Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, sebagian lagi kita cabut pentil. Nah, sementara
Untuk hari ini itu aja yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya nanti yang kita angkut akan kita serahkan kepada rekan kita dari kepolisian untuk melakukan penindakan berupa tilang. Warga yang hendak berkunjung ke sejumlah tempat hiburan atau restoran di lokasi tersebut diimbau memarkirkan kendaraan sesuai kantong-kantong parkir yang disediakan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Helmi Sejengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bajing loncat di kawasan Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur kembali terjadi dan viral di media sosial. Para pelaku mengambil bongkahan tembaga di saat arus lalu lintas padat. Aksi tersebut merugikan para sopir truk yang melintas di lokasi. Inilah detik-detik aksi bajing loncat yang terjadi di Jalan Raya Bekasi, Tipar Jakung, Jakarta Timur. Dari rekaman video warga, aksi bajing loncat dilakukan oleh 3 orang dengan menggunakan sepeda motor. 2 orang pelaku beraksi naik ke atas truk yang bermuatan bongkahan tembaga. Aksi tersebut dilakukan saat arus lalu lintas di sekitaran lokasi sedang macet dan 1 pelaku mengendarai sepeda motor menunggu di bawah truk untuk membawa barang hasil curian. Meski ramai, para pelaku tidak memperdulikan pengguna jalan lain, pelaku tetap melakukan aksinya mengambil 3 bongkahan tembaga. Diduga para pelaku merupakan warga setempat sehingga pengguna jalan tidak berani menegur dan memilih diam. Meresahkan, Pak. Hah? Meresahkan. Nah, harus dikondisikan lah. Sering di sini ya, Bang ya? Loncat-loncat. Apa biasanya yang diambil, Bang? Paling barang-barang box yang terbuka. Oh, terbuka ya, Bang? Yang terpal gitu. Kasus pencurian atau bajing loncat ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Madi, iNews melaporkan. Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku jambret yang viral saat beraksi di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat beberapa pekan lalu. Wajah pelaku viral setelah tertangkap kamera fotografer yang sedang bertugas di CFD. Jagadmaya sempat dihebohkan pelaku penjambretan yang tertangkap kamera fotografer saat beraksi di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat 16 Juni lalu. Aksi yang belakangan viral ini memaksa Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya turun tangan. Salah satu pelaku berinisial H yang berperan sebagai joki dibekuk di Cabang Bungin, Bekasi, Jawa Barat 2 hari setelah kejadian. Dari pengembangan, polisi akhirnya menangkap pelaku R di Jakarta Barat pada 1 Juli kemarin. Saat dihadirkan dalam jumpa pers di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya, kedua pelaku sudah mengenakan baju tahanan oranye lengkap dengan tangan terborgol. Polisi mengungkap pelaku R diketahui sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan menyamar sebagai tukang topeng monyet. Untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan ini karena dia menjual hasil kejahatannya dengan online. Oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati, dia sadar membeli barang hasil kejahatan, maka dapat disangka atau dipidana melakukan perbuatan pertolongan jahat atau sebagai penadah. Ya, ini imbauan dari kami. Kedua pelaku diketahui merupakan spesialis jambret yang sudah 3 kali beroperasi. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini dengan mendalami ada atau tidaknya penadah barang hasil curian dari kedua pelaku. Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah di kawasan Medan Tuntungan yang dijadikan sarang narkoba. Penggerebekan yang berjalan dramatis diwarnai dengan sejumlah tembakan dan aksi seorang pelaku yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan narkoba di Jalan Flamboyan 2 Medan Tuntungan, Kota Medan. Saat penggerebekan dilakukan, petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara usai beberapa pelaku berupaya melarikan diri. Para pelaku yang kabur pada akhirnya berhasil ditangkap, berikut barang bukti sejumlah paket sabu siap edar dan pakai. Polisi yang sejak awal memburu seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba sempat beranggapan jika pelaku berhasil kabur dalam penggerebekan. Namun ketika dilakukan penyisiran dan penggeledahan, polisi akhirnya berhasil menemukan pelaku yang tengah bersembunyi di bawah tempat tidur.
Dari pelaku, petugas menyita 1 paket besar narkotika jenis sabu yang rencananya akan dijadikan puluhan paket kecil sabu. Polisi mengamankan para pelaku termasuk pemasok narkoba. Total yang kita amankan saat ini ada 5 orang. Yang salah satunya tadi memang yang memiliki rumah ini, ya target kita sempat bersembunyi di bawah tempat tidur, namun bisa kita temukan. Tempat ini memang sudah dari awal laporan masyarakat bahwasanya di tempat ini sering terjadi tempat transaksi narkoba dan tempat untuk menggunakan narkoba. Jika nantinya terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, kelima pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. 2 orang pengedar narkoba antar kabupaten di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dibekuk oleh polisi. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 20 gram sabu lengkap dengan timbangan elektrik. 2 pengedar narkoba langsung disergap tim Satres Narkoba Polres Batubara. Penangkapan para pengedar ini berawal dari laporan warga yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian melakukan pengintaian dan penangkapan saat kedua tersangka akan bertransaksi narkoba. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sabu seberat 10 gram, timbangan elektronik, HP, dan uang tunai. Kedua tersangka diketahui kerap mengedarkan narkoba di perbatasan Kabupaten Batubara dan Simalungun. Modusnya menjual di daerah wilayah kita dan wilayah Simalungun, ya berbatasan langsung. Jadi transaksi mereka itu selalu sering di desa kita Sumber Makmur di Kabupaten Batubara dan di perdagangan. Jadi dari mereka berhasil kita amankan barang bukti berat lebih kurang 20 gram lebih. Jadi terhadap tersangka masih kita lakukan pengembangan untuk mengetahui dari mana asal-usul barang bukti tersebut. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan polisi untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLK iNews melaporkan. Bareskrim Polri menggerebek sebuah pabrik narkoba yang berkedok sebagai kantor event organizer di permukiman padat Kota Malang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 1,2 ton tembakau gorila, puluhan ribu butir ekstasi, dan sanaks hingga bahan baku ekstasi 2,1 juta butir. Sebelum penggerebekan, polisi sempat ragu karena rumah sasaran berkedok sebagai kantor event organizer dan terlihat sepi aktivitas. Namun ternyata rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Gading Kasri, Klojen, Kota Malang ini adalah pabrik narkoba terbesar di Indonesia. Dalam satu hari, pabrik narkoba ini mampu memproduksi hingga 1,2 ton tembakau gorila dan 4.000 butir ekstasi. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 5 orang tersangka yang seluruhnya merupakan pemuda berusia 20 tahunan dengan peran masing-masing mulai dari peracik narkoba, helper, pengedar, hingga kurir. Para tersangka meracik narkoba dipandu video Zoom dengan seorang warga negara asing yang kini masih buron. Dari hasil pengungkapan ini, barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagai berikut, yang sudah dalam bentuk barang jadi narkotika adalah 1,2 ton tembakau sintetis, 25.000 butir pil ekstasi, 25.000 butir pil sanaks, dan juga masih ada 40 kg bahan baku MDMB Pinaka yang setara dengan 2 ton untuk produk jadi. Narkoba ini kemudian dikemas dan diberi label sebelum dipasarkan di marketplace media sosial. Penggerebekan pabrik narkoba merupakan pengembangan dari penangkapan 3 tersangka kasus serupa di Kalibata City. Dari gudang penyimpanan di Kalibata diketahui tembakau gorila dikirim dari pabrik narkoba di Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, tertangkap saat mencuri ikan di perairan Indonesia. 2 kapal ikan milik nelayan Vietnam diamankan oleh Polair Baharkam Mabes Polri di perairan Natuna. 2 kapal milik Vietnam tersebut sudah lama menjadi buronan Baharkam Polri. Mereka memanfaatkan cuaca buruk untuk menjara ikan di perairan Indonesia. Kedua kapal asing asal Vietnam diamankan Badan Pemeliharaan Keamanan Baharkam Polri. Kedua kapal tersebut kedapatan tengah melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Kegiatan pencurian ikan dilakukan nelayan asal Vietnam sudah berlangsung selama 10 tahun, memanfaatkan cuaca buruk untuk beroperasi. Menilai cuaca buruk membuat patroli di perairan Indonesia lemah, dan sayangnya asumsi para nelayan Vietnam ini salah. Karena kapal Bisma 8001 justru sedang menjaga perairan tanpa menghiraukan cuaca. Aksi pelaku sangat merugikan Indonesia dan kerugian negara mencapai 264 miliar rupiah per tahunnya. Sebagaimana dalam 1 tahunnya, kapal ikan Vietnam tersebut berhasil mengambil sumber kekayaan laut Indonesia hingga 550 ton. Untuk mengelabuhi para petugas, modus yang dilakukan kedua kapal ini yakni memasang bendera negara yang dilalui. Selain itu, nama kapal juga disamarkan dengan nama-nama kapal ikan Indonesia dan Malaysia. Modus saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya cuaca saat ini sudah dalam keadaan tentunya musim selatan, ya, ombaknya besar sekali sana. Mereka memanfaatkan cuaca jelek tersebut dan dia berpikiran bahwasannya petugas patroli dari Indonesia tidak akan datang ke sana. Polisi menetapkan 2 tersangka yang merupakan nakoda kapal asal Vietnam. Selain kapal, polisi juga mengamankan 18 orang ABK, 500 kg ikan hasil curian, dan alat tangkap berupa jaring pertrawl. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yedosa, iNews melaporkan. Seorang wanita di bawah umur di Cengkareng, Jakarta Barat dijual sang kekasih hingga hamil 6 bulan. Korban dijual melalui prostitusi online oleh kekasih dan temannya dengan harga 2 hingga 300 ribu rupiah sekali kencan. Sama dia, gila banget ya suami. Dari video amatir yang direkam warga ini, praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur berhasil diungkap polisi. Warga menemukan wanita di bawah umur dalam kondisi hamil di sebuah apartemen dan akhirnya melaporkan temuan ini ke Polsek Cengkareng untuk ditindaklanjuti. Dan benar saja, kedua korban diduga diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial oleh kekasihnya melalui media sosial. Dalam kasus ini, MA dan MR yang juga berperan sebagai admin akun medsos yang digunakan untuk mencari pelanggan ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah menjual kekasihnya hingga hamil 6 bulan dengan tarif 200 hingga 300 ribu per sekali kencan. Ada unsur keterpaksaan dari korban. Ada ancaman juga nggak sih Bang dari para pelaku? Dari hasil pendalaman kita antara korban, nah pelaku ini berposisi sebagai pacar dari korban. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 buah telepon genggam, alat kontrasepsi, dan pakaian. Sementara itu, korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini telah diamankan di rumah aman untuk mendapatkan trauma healing. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. 4 anak perempuan yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi akhirnya bicara. Mereka mengaku sakit hati terhadap kakak laki-laki pertama lantaran diusir dari rumah dan harta waris sejak bapaknya meninggal belum dibagikan oleh sang ibu. Empat anak perempuan yang melaporkan ibu kandungnya, Kanu, ke Mapolda Sumatera Selatan atas dugaan pemalsuan dokumen, akte, otentik dan penggelapan warisan akhirnya angkat bicara. Menurut salah satu pelapor, Dahlia, ia melaporkan ibunya sendiri lantaran sakit hati diusir dari rumah oleh kakak pertamanya yang masih tinggal dengan ibunya. Sebelum melaporkan ibunya ke polisi, keempat pelapor ini selama 8 tahun berupaya mengajak ibu dan kakak laki-lakinya bermusyawarah namun selalu ditolak. Laporan polisi dibuat sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan.
Kami sebenarnya tidak bermaksud untuk menggugat atau melaporkan ibu kami. Kami di sini hanya mencari keadilan atas hak kami. Karena sudah lebih dari 8 tahun bapak kami meninggal, tidak ada yang namanya bermusyawarah. Kami sudah berusaha selalu datang ke rumah ibu kami berkunjung, tapi dihalang-halangi. Dia oleh siapa, Bu? Dengan kakak kami. Sebelumnya, 4 anak ini melaporkan ibu kandungnya yang berusia 78 tahun ini karena dugaan pemalsuan dokumen otentik dan penggelapan warisan. Mereka menuntut harta warisan dengan objek lahan 18 hektar senilai 900 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan memberhentikan Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai ketua merangkap anggota KPU. Keputusan ini dikeluarkan DKPP dalam sidang terkait perkara dugaan tindak asusila terhadap CAT, salah satu anggota PPLN Belanda. Dalam putusannya, sidang DKPP yang dipimpin Ketua DKPP Hendy Lugito menyatakan Hasyim Asyari terbukti bersalah telah melakukan tindak asusila terhadap pengadu. DKPP pun mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan. DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari setelah putusan dibacakan. Sementara itu, dalam kongres di gedung KPU RI, Hasyim Asyari menyampaikan dirinya meminta maaf dan terima dipecat KPU. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dalam persidangan ini, Hasyim tidak menghadiri langsung sidang putusan tersebut, melainkan secara daring. Dari Jakarta, Hamzah Aswanhas, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Sementara itu, korban asusila berinisial CAT yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari mengaku mengapresiasi putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP. Ia juga menilai keputusan tersebut merupakan keberanian dan memberi rasa keadilan. Sidang putusan terkait laporan tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari juga dihadiri oleh korban asusila berinisial CAT. CAT hadir langsung dari Belanda ke Indonesia untuk mendengarkan sanksi yang diberikan DKPP terhadap Hasyim Asyari. CAT mengaku bersyukur dan mengapresiasi dengan putusan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Di sini saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Sebelumnya dalam persidangan itu, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta 2024 Asian International Exhibition resmi dibuka di Gedung Kesenian Jakarta. Eksibisi ini digelar dengan tujuan untuk melestarikan dan mempopulerkan nilai histori Indonesia melalui STEM, perangko, dan lainnya. Jakarta 2024 Asian International Exhibition resmi dibuka di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu sore. Eksibisi ini memamerkan koleksi STEM, perangko, koin, dan barang antik lainnya digelar di Pos Blok Jakarta dari 3 Juli hingga 7 Juli 2024. Peresmian eksibisi ini dihadiri oleh Andy Atia selaku Direktur Utama Keuangan dan Manajemen Resiko PT Pos Indonesia, serta dihadiri juga oleh Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris. Acara ini digelar secara rutin dan memiliki tujuan untuk melestarikan dan mempopulerkan nilai histori Indonesia tahun 1950. Andy mengatakan bahwa dirinya berharap eksibisi ini dapat mempertahankan perangko sebagai collectible items yang memiliki nilai harga yang terus meningkat. Tak hanya itu, ia menjelaskan bahwa eksibisi ini dapat menjadi wadah pengenalan kepada anak muda Indonesia yang tidak mengetahui perangko. Tapi perangko sendiri dari masa lalu itu kan adalah collectible items.
Nah, kita berharap perangko-perangko ini terus menjadi collectible items yang nilainya semakin hari semakin tinggi dan dikoleksi oleh banyak orang sehingga nilainya juga makin meningkat. Nah, harapannya melalui eksibisi ini kegiatan filateli itu dikenal oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang sudah jauh tidak paham mengenai perangko. Haris pun mengatakan bahwa perangko tidak lepas dari Pos Indonesia, sehingga selain mengambil cerita orientasi bisnis, eksibisi ini untuk menyuarakan dan mensosialisasikan bahwa filateli ini merupakan hobi yang positif. Filateli ini merupakan hobi yang positif bagi generasi kita. Ya, mungkin adik-adik saya, anak-anak kita sekarang nggak ngerti nih filateli itu apa. Nah, karena itu dengan adanya eksibisi ini kita harapkan mereka akhirnya, ada apa filateli itu? Paling tidak mereka membaca. Dan kalau yang di Jakarta dekat-dekat sini datang, gitu ya, datang ke sini. Nah, itulah sebagai peran kami sebagai BUMN untuk ikut mendukung, mencerdaskan bangsa kita. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, selain memiliki pemandangan alam yang indah, wisata air terjun Ngelirip di Tuban, Jawa Timur masih asri dan sejuk karena dikelilingi pohon yang rindang. Uniknya, air terjun setinggi 23 meter ini terlihat berwarna hijau toska saat memasuki musim kemarau. Bagi Anda yang suka main air di alam bebas, lokasi ini bisa jadi pilihan menarik. Namanya Air Terjun Putri Ngelirip, berada di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, objek wisata ini masih asri dan sejuk karena dikelilingi pohon yang rindang. Uniknya, air terjun setinggi 23 meter ini akan terlihat berwarna hijau toska saat musim kemarau tiba. Nah, jika datang ke lokasi ini, kurang lengkap jika tidak mencicipi kuliner rujak petis, makanan khas desa setempat. Apalagi kita menyantap rujak petis dengan pemandangan alam air terjun Putri Ngelirip yang sangat mempesona. Gimana, Mbak? Bagus sekali pemandangannya. Warnanya kali ya. Warnanya ya, hijau toska gitu ya. Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan membuat lokasi wisata di hutan lindung Kerawak ini ramai pengunjung khususnya saat musim liburan. Dengan membayar tiket masuk Rp8.000 per orang, Anda bisa menikmati indahnya air terjun Putri Ngelirip. Dan jika ingin mencicipi rujak khas pedesaan, cukup menambah uang Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsinya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.